Immanuel. Kalau tadi kita sudah mendengarkan materi talk show parenting dan baru saja kita menyaksikan video cuplikan dari Sekolah Immanuel, saat ini sesi yang kedua kita akan tanya jawab bersama Bapak Ibu Kepala Sekolah dari Sekolah Immanuel. Maka kami undang Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk naik ke atas panggung. Beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah. Silakan menduduki kursi panas. Silakan. Baik, siang hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah dari KB, TK, SD, SMP, dan SMA. Beri tepuk tangan sekali lagi. Inilah orang-orang hebat di balik sekolah kita, Sekolah Immanuel. Nah, ternyata banyak antusiasme dari masyarakat, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Saya sudah menampung beberapa pertanyaan yang hari ini mohon dijawab oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Langsung saja ini, sudah siap? Ada pertanyaan dari wali murid untuk unit yang terkecil. Unit KB dan TK. Kalau unit KB dan TK bersama Mem Erna. Ini ada pertanyaan ini, Mem Erna. Bagaimana sih kegiatan pembelajaran di KB dan TK Immanuel yang bisa mengembangkan dan menggali bakat dan minat anak-anak pada anak-anak usia dini? Silakan Mem Erna. Ya, terima kasih Miss Grace. Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi pembelajaran apa yang dirancang untuk menumbuhkan bakat minat begitu ya? Ya baik. Mungkin dalam usia anak-anak yang masih kecil, istilahnya anak usia dini begitu ya Miss, bahwa belum begitu nampak keahlian-keahlian yang anak-anak miliki. Tetapi kami dari KB dan TK Immanuel memfasilitasi anak-anak untuk bakat minat yang akan dikembangkan. Adapun hal-hal yang kami sajikan yang untuk sarana menjadi belajar anak-anak dalam bakat minatnya, yaitu ekstrakurikuler yang kami kemas. Salah satu contohnya atau beberapa contohnya adalah ada angklung, di mana anak-anak yang suka musik kami wadai di sana. Begitu juga dengan anak-anak yang suka menari, kami memfasilitasi dengan ekstra menari. Anak-anak yang melukis, yang suka melukis, suka coret-coret, ya mungkin ada anak-anak kita yang bercoret-coret tidak terarah begitu, kami mengarahkan dengan ekstra melukis. Ya, ada juga anak-anak yang suka menyanyi, kami arahkan dengan ekstra menyanyi. Anak-anak yang vokal-vokalnya bagus, kita bimbing di sana, kita bentuk di sana. Begitu juga dengan pembelajaran kita menggunakan kurikulum merdeka yang terbaru ini, di mana anak-anak belajar dengan proyek-proyek yang sudah kami persiapkan. Jadi mereka akan lebih antusias lagi di dalam belajar. Karena dengan proyek-proyek yang anak-anak kerjakan itu akan menumbuh kembangkan bakat minatnya, keantusiasannya, dan merasa ingin lebih dan menumbuhkan rasa ingin tahu di dalam pembelajaran atau mungkin pengetahuan anak-anak akan bertambah dan berkembang. Gitu, Miss. Baik. Satu lagi nih Mbak Erna, mungkin orang tuanya juga mulai bertanya nih, anak kan masih usia 2 atau mulai 2 tahun hingga 6 tahun, apakah mereka bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang tadi Mbak Erna sebutkan? Bagaimana? Tentunya anak-anak itu sangat suka ketika ada guru-guru yang mendampingi dan
Guru-guru ini, guru-guru kami, KB dan TK Immanuel adalah guru-guru yang sudah profesional di bidangnya. Jadi ketika guru-guru atau miss-miss yang ada di KB dan TK Immanuel mendampingi, mereka akan, guru-guru ini akan mendampingi dengan belajar dan bermain tentunya. Jadi mereka tidak merasa, mereka mengikutinya dengan sangat antusias. Dan kami akan menghasilkan anak-anak yang luar biasa di bidangnya. Nanti ya di IMB nanti jam 3 mungkin Bapak Ibu bisa menyaksikan bakat minat anak kami yang sudah hasil juga dari ekstra-ekstra yang mereka ikuti. Begitu, Miss. Baik, berarti untuk mungkin para orang tua yang ada di sekitar sini yang sedang menyaksikan, tidak perlu khawatir ketika akan menitipkan anak-anak di KB dan TK Immanuel dengan guru-guru yang profesional dan juga sesuai dengan bidangnya. Baik, terima kasih Ma'am Erna. Kemudian kami akan bertanya untuk unit yang paling besar dulu. Unit kakak kelas SMA Immanuel. Baik, ada pertanyaan Bapak Wahono, ini seputar dengan bakat dan minat anak. Bagaimanakah upaya sekolah untuk dapat mengembangkan bakat minat anak di SMA Immanuel menjadi bakat minat yang profesional, artinya memiliki nilai jual? Karena ketika anak sudah memiliki bakat dan minat itu, semua itu akan sia-sia apabila tidak diimbangi dengan adanya kedisiplinan, konsistensi dari siswa itu juga, mungkin jiwa wirausaha yang tidak ada, atau mungkin anak-anak yang kurang tahan banting terhadap lingkungan dan sekitarnya. Bagaimanakah upaya sekolah untuk hal itu, Pak Wali? Terima kasih pada Miss Kris dan Bapak Ibu orang tua yang pada hari ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang melalui streaming, bahwa di SMA Immanuel jumlah siswa yang kurang lebih 300 ini memiliki yaitu berbagai macam bakat dan minat, bahkan kemampuan, sehingga kami dari sekolah perlu memperhatikan bakat minat dari setiap anak-anak ini yang begitu heterogen, yang begitu bermacam-macam, sehingga perlu mendapatkan penanganan, perlu mendapatkan yaitu pendampingan serta pengembangan daripada potensi bakat minat dari para peserta didik ini. Oleh sebab itu, di SMA Immanuel Batu paling tidak ada 2 program yang kami kembangkan untuk mewadahi, memberikan sarana fasilitas buat anak-anak kita atau peserta didik di SMA Immanuel Batu yang memiliki bakat dan minat yang beraneka ragam ini. Untuk di bidang olahraga, bidang kesenian, kami mewadahi dalam ekskul atau ekstrakurikuler. Tetapi untuk bakat-bakat khusus atau mengembangkan potensi khusus, kami punya program yang saya beri nama pengembangan potensi berbasis produksi. Nah, untuk pengembangan potensi berbasis produksi ini, dalam upaya kami memberikan kompetensi tambahan kepada para peserta didik, sehingga peserta didik ini nantinya memiliki yang kami beri nama stereotipe. Jadi mempunyai 2 profesi yang berbeda, yang berangkat dari kemampuan secara akademis mungkin, dan hobi atau bakat atau kemampuan yang dia bawa. Nah, untuk pengembangan potensi berbasis produksi ini, yang dulunya kami kemas dalam program double track, tetapi untuk tahun ini, mulai tahun ini kami
beri nama yaitu program pengembangan kompetensi berbasis produksi, yang mana kami kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha dengan 3 program, yaitu program Cooking Class, Beauty Class, dan IT Class. Nah, ini untuk mewadahi keinginan minat daripada anak-anak selain di bidang akademis. Harapan kami dengan 3 program ini bisa membangun dan mengembangkan potensi anak, nantinya bisa menjadi potensi tambahan atau dalam istilah saya stereotipe. Ya, walaupun dia seorang dokter tapi dia pandai masak misalnya, ini akan memberi nilai tambah buat anak-anak nantinya itu ya. Itu yang ingin kami kembangkan. Tentu ini kita tangani secara profesional karena kami bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Untuk Cooking Class kemarin kami bekerja sama dengan Orchid, Hotel Orchid, untuk mereka diajar untuk bagaimana membuat kue yang enak, yang memiliki nilai jual yang tinggi dan sebagainya. Dan tentu kami akan mengembangkan terus bekerja sama dengan dunia-dunia usaha yang lain, sehingga benar-benar ini akan memberikan kompetensi tambahan yang sangat dibutuhkan oleh para peserta didik nantinya. Mungkin seperti itu, Miss. Wah, ternyata luar biasa sekali di SMA Immanuel. Peran sekolah sudah sangat besar untuk minat dan bakat anak-anak yang ada di SMA Immanuel. Beri tepuk tangan untuk SMA Immanuel, untuk para remaja-remaja mungkin yang ada di sini yang akan masuk SMA, tidak perlu ragu, ayo kita masuk di SMA Immanuel. Mungkin kita turun ke step yang sampingnya SMA, ada anak-anak SMP. Ini ada pertanyaan dari anak-anak ya Bu ya. Anak-anak ini mulai bertanya, bagaimana sih Bu peran ibu guru, gitu ya, ibu guru yang ada di SMP ketika melihat anak-anak pada usia SMP ini, mereka pada masa transisi, pada masa mencari jati diri, pada masa penolakan terhadap mungkin peraturan, mungkin orang tua. Tapi pada masa-masa anak remaja di usia SMP, mereka mulai ada bakat dan minat. Bagaimanakah ketika anak-anak ini merasa kesulitan ketika mereka sudah punya ada bakat dan minat? Kesulitannya mungkin dari dirinya sendiri, karena pada masa transisi itu, kemudian juga dari orang tua. Mungkin kebanyakan orang tua itu sekarang merasa ketika anaknya memulai memiliki bakat dan minat itu, mereka ragu. Bakat dan minat anakku ini nanti ternyata bisa nggak sih untuk masa depan gitu? Apakah nanti bisa untuk secara finansial hidup dia, ataukah hanya untuk kesenangan saja? Bagaimanakah peran sekolah supaya anak-anak ini tidak kehilangan bakat dan minat itu karena adanya tantangan dari luar? Baik, terima kasih kepada Ibu Grace untuk pertanyaannya, juga kepada wali murid yang memberikan pertanyaan kepada kami. Pada dasarnya sekolah Immanuel, khususnya di SMP Immanuel, kami berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Khususnya kami di SMP Immanuel, kami mau sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada anak-anak dengan menerapkan pendidikan yang student center. Jadi pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Dalam kaitannya dengan bakat dan minat, kami juga memperhatikan kebutuhan tumbuh kembang anak didik kami dengan cara mengoptimalkan layanan di sekolah kami yang melibatkan Bapak Ibu guru.
Yang pertama adalah layanan bimbingan konseling. Di dalam layanan bimbingan konseling, kami memberikan tes bakat minat kepada anak-anak. Kemudian tidak hanya itu, nanti dari BK kami akan memberikan pendampingan, motivasi, arahan, ya, dukungan kepada peserta didik kami dalam mengembangkan tes bakat minat ini. Dan tes bakat minat ini kami bekerja sama dengan universitas yang sudah dapat dipercaya untuk memberikan tes bakat minat ini. Kemudian yang kedua, kami juga mengoptimalkan layanan dari wali kelas. Jadi wali kelas kami berikan waktu setiap hari Jumat dan juga hari Senin di minggu kelima. Mereka memiliki momen bersama dengan anak didiknya, di mana nantinya wali kelas ini bisa memberikan pembinaan, ya, mengobservasi tumbuh kembang mereka, mengarahkan mereka, membawa mereka untuk menggali potensi mereka, memberikan banyak masukan, bahkan memfasilitasi kegiatan bersama wali kelas ini sehingga mereka merasa aman, nyaman belajar di sekolah, merasa memiliki orang tua di sekolah. Nah, kami percaya ketika suasana ini kondusif, anak-anak belajar senang, nyaman, maka bakat dan minat mereka bisa bertumbuh dengan baik. Kemudian yang ketiga, kami optimalkan layanan akademik, yaitu di mana kami di dalam pembelajaran di SMP Immanuel, kami menerapkan pembelajaran yang kreatif, yang kolaboratif, yang komunikatif, dan yang merangsang critical thinking atau cara berpikir kritis sebagai respon positif kami kepada perkembangan zaman, ya, kecakapan abad 21, di mana anak-anak perlu difasilitasi, distimulasi supaya bakat dan minat mereka berkembang. Dan layanan akademis yang optimal, yang kolaboratif tentunya, kami harapkan anak-anak itu kecerdasan majemuknya bisa diwadahi. Mereka bekerja sama dalam memecahkan sebuah permasalahan dengan kecerdasan masing-masing. Ketika mereka bisa berkolaborasi dan mempresentasikan sesuatu dengan kreatif, saya percaya akan menghasilkan suatu karya yang baik dan potensi mereka berkembang. Dan yang terakhir, kami optimalkan layanan non-akademis kami, yaitu ekstrakurikuler. Nah, kami memiliki bervariasi ekstrakurikuler di mana anak-anak akan mengembangkan bakat dan minat mereka di bidang non-akademis. Ya, kami punya jurnalistik, ya. Tentunya pramuka sebagai ekskul wajib. Kami ada karate, ada paduan suara, ada musik, ya. Kami punya tari tradisional dan juga tari modern. Kemudian kami juga memiliki PMR, Palang Merah Remaja, ya. Membatik, ya, di mana kami rindu anak-anak kami bisa terfasilitasi bakat dan minat mereka. Demikian, Ibu Grace. Luar biasa sekali untuk SMP Immanuel. Beri tepuk tangan. Nah, berarti memang besar sekali peran sekolah Immanuel kepada peserta didik yang ada. Jadi untuk para orang tua tidak perlu ragu lagi. Ayo kita daftarkan anak-anak kita di SMP Immanuel. Baik, untuk yang terakhir Mem Kuswati. Pertanyaan spesial untuk Mem Kuswati. Bagaimana Mem untuk membantu menemukan bakat dan minat anak-anak melalui kegiatan sekolah di SD Immanuel? Baik, terima kasih Miss. Juga orang tua yang ada di rumah beserta Bapak Ibu dan Puji Tuhan. Hari ini
sesuatu yang sangat spesial kita belajar tentang bakat dari anak-anak 9 kita tadi. Luar biasanya apa? Di sekolah Immanuel tidak hanya SD saja, Miss. Itu dari KB, TK, SD, SMP, SMA sudah ada bagaimana cara mengembangkannya. Jadi kami, khususnya yang SD ini, merupakan jembatan dari KB, TK ke SD. Jadi ekstra yang ada itu akan selalu berkesinambungan. Tidak hanya di SD-nya, di SMP-nya akan lebih dikuatkan, di SMA-nya akan lebih dikuatkan. Luar biasa. Karena kita punya sekolah tidak hanya kecil saja, tapi berkesinambungan. Ini yang akan membuat bakat anak-anak yang 9 tadi bisa berkembang dengan baik. Nah, sekarang apa saja sih yang ada di SD Immanuel gitu? Nah, yang ada di SD Immanuel itu hampir bersamaan dengan yang ada di tempat-tempat yang lain. Tempat yang lain yang mana ya? Pastinya KB Immanuel, TK Immanuel, disambung ke SD Immanuel. Tidak hanya itu, nanti akan disambung ke SMP Immanuel. Sehingga kalau panjenengan semua tadi mendengarkan kalau di SMP ada karate, nah ini dia, SD pun ada karate, tetapi dalam tahap di mana itu usia SD, dikembangkannya di mana. Kalau sudah lulus SD, dia ikut karate sampai kelas 6, dia akan dilanjutkan di SMP-nya. Nah, betapa luar biasanya kita punya program yang saling berkesinambungan. Kemudian tadi juga ada bina vokalia, di TK ada juga sama di SD Immanuel. Dari TK yang sudah bisa menyanyi akan dikembangkan di SD, ada bina vokalia. Dari bina vokalia yang ada di SD pasti akan dikembangkan di SMP Immanuel. Luar biasa. Jadi semuanya saling bersambung. Nah, kemudian mungkin yang nggak ada di TK ada di SD, yang nggak ada di SD ada di SMP Immanuel. Katanya berkesinambungan, kok ada yang nggak ada? Kami akan memberikan semua kegiatan yang membawa anak-anak itu lebih maju lagi, karena tadi dijelaskan sama pemateri bahwa bakat itu perlu ada stimulus, perlu ada polesan. Makanya yang mungkin tidak ada di TK akan ada di SD yang lebih bobotnya. Yang ada di SD akan ada di SMP. Tadi ada bakat tentang berbahasa. Sehingga mengapa kok ada di SMP, di SD tidak ada. Nah, di SD-nya kami akan memasukkan itu di dalam pembelajaran sehari-hari tentang berbahasa. Sehingga tidak kaget kalau dia nanti akan memilih satu ekstra yang dia minati. Seperti itu. Sehingga di SD pun ekstranya apa saja, yang pasti ada pramuka seperti yang ada di SMP dan yang ada di SMA. Karena mendasari dari segala sesuatu untuk menjadi lebih, anak-anak itu intinya profesional. Oh, terlalu tinggi ya, anak-anak lebih hari akan lebih baik lagi. Kemudian kami juga ada basket. Nanti kalau kita melihat tayangan di SMP ada basket, di SD pun sudah kita mulai basket itu, yaitu olahraga yang berkelompok. Sedangkan karate itu olahraga yang mandiri, sendiri-sendiri. Bahkan kami juga ada tari. Di SD ada 2 cabang yang agak sedikit berbeda, tapi sama-sama. Yang satu itu tari tradisional. Yang tadi pertama kali itu adalah mantan dari kami. Nggak ada mantan ya? Dari SD Immanuel dan sekarang ada di SMP Immanuel, bukan mantan, itu lanjutan. Nah, itu adalah murid-murid dari kami. Dan saya yakin dari TK Immanuel juga ya. Nah, juga dari TK Immanuel. Dan saya yakin tahun berikutnya dia nanti akan masuk ke SMA Immanuel. Pasti, kami pastikan itu. Supaya bakatnya semakin hari akan semakin terpoles. Dan di SD ada tamborin. Apa bedanya tari tradisional dengan tamborin? Nah, disinilah kami ada grup spiritual di mana
kami akan memasukkan sesuatu untuk pelayanan bagi anak-anak kami. Bentuk-bentuk pelayanan selain melayani bersama-sama, menjadi komite ujian dan lain sebagainya, maka ada tamborin untuk melengkapi pelayanan tersebut. Dan pastinya kalau kita melihat pasti tadi di dalam kebagian yang besar anak SMP SMA ada yang disebut tamborin di sini. Wah, luar biasa. Inilah kami Sekolah Immanuel, KB, TK, SMP, SMA. Itu Miss yang bisa kami sampaikan kepada. Baik, terima kasih Miss. Mari kita beri tepuk tangan untuk SD Immanuel. Luar biasa sekali siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang bersedia menjawab beberapa pertanyaan mengenai Sekolah Immanuel. Kalau boleh saya simpulkan dari jawaban Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, bahwa dengan adanya program-program unggulan Sekolah Immanuel, ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Sekolah Immanuel sangat memfasilitasi sekali dalam hal menemukan bahkan mengembangkan bakat dan minat anak melalui berbagai macam kegiatan sekolah yang ada sesuai dengan jenjang usia anak. Dan salah satu buktinya nyata ya, nanti kita lihat tepat jam 3 sore kita akan melihat bakat-bakat dari anak-anak Sekolah Immanuel melalui ajang kompetisi Grand Final Immanuel Mencari Bakat. Tepuk tangan untuk Sekolah Immanuel. Baiklah Bapak Ibu, dengan demikian berakhirlah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Saya Kristania selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Jangan lupa menyaksikan Wonderful Immanuel Grand Final Immanuel Mencari Bakat 2022 jam 3 sore di Limbo Plaza Batu. Terima kasih, Tuhan memberkati.